Bu, kalau jalan di jalan raya, ojo minggir-minggir, men keserempet mau, dam truk yang nyerempet. Naik haji ora, awak pada loro. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berangkat haji, berangkat ibadah umroh. Kalau semuanya sudah haji, pasti semuanya disebut haji. Bapak Ibu haji, Ibu berangkat haji, Bapak berangkat haji, titiknya ora melu mangkat haji, mengko balik haji, gue motor haji, anak haji, semuanya. Kalau sudah semuanya naik haji, pasti bakal disebut haji. Dan nanti kalau suami istri berangkat ke Mekah Madinah, bagaikan pengantin baru. Kenapa? Nanti di saat tawaf di Baitullah, kata suami ibu, Bu, kita mau tawaf ke Baitullah. Ibu pegangan ya, jangan sampai lepas. Iya Pak, jangan lepas. Buan hilang. Iya, mulai. Rabbana atina fid dunya. Lepas itu. Atina fid dunya hasanah wa dan iyo sisi megang. Subhanallah. Khawatir betul suami kalau istri pulang. Coba sekarang ibu kalau berangkat pengajian ke ladang ke sawah, pegang suami ibu dari belakang. Kira-kira suami ibu khawatir apa enggak? Pegang dari belakang, saya pastikan ditepis oleh suami ibu. Oh pun nih. Tapi kalau di Mekah, alhamdulillah, berangkat Nabi. Melihat apa Nabi pertama? Selain beliau sholat di Bukit Turisin, selain beliau sholat lagi di Madinatul Munawwarah, sholat beliau di tempat-tempat di mana yang bersejarah lahirnya Nabi Isa di Baitul Laham. Nabi Muhammad melihat sekelompok manusia yang sedang memetik dari apa yang telah dia tanam. Begitu sudah dipetik, tumbuh kembali. Dipetik, tumbuh kembali. Berulang-ulang kali. Man haula ya Jibril. Ini contoh apa Jibril? Ini contoh umatmu Muhammad. Orangnya yang selalu mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia mau bersedekah, dia mau berinfak, dia mau berwakaf, dan dia mau menyantuni anak yatim. Kalau sudah bicara urusan agama, bentuk pembangunan majelis taklim, masjid, kegiatan-kegiatan agama, dia selalu mengedepankan dirinya untuk selalu ikut mensertakan uangnya dibelanjakan di jalan Allah. Sehingga oleh Allah rizkinya dilipat gandakan. Maka masyarakat yang telah berbuat dari berbagai macam kegiatan yang direncanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan oleh Allah rizkinya dilipat gandakan. Amin. Amin. Lalu bagaimana kalau dia bakhil, pelit, medit, kikir? Allah telah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah, belanjakanlah hartamu di jalan Allah dari apa yang telah diberikan oleh Allah, rizki yang sudah dijaminkan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepadamu. Kalau kematian sudah datang kepada kita, semasa hidupnya pelit, bakhil, tidak mau pernah berbuat kebaikan, maka nanti penyesalan akan datang. Apa penyesalannya? Bayakula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
Ya Allah, ya Rabb, aku minta kembali untuk dikembalikan kepada kehidupan alam dunia. Mau apa kau kembali ke alam dunia? Saya mau sedekah. Mau apa kau kembali ke alam dunia? Saya mau berbuat amal soleh. Dulu waktu hidup pelitmu luar biasa. Dulu hartamu banyak. Ada yang dalam keadaan pembangunan masjid, kau tidak mau ikut. Ada kegiatan agama, kau tidak mau berbuat. Ada kegiatan santunan anak yatim, kau tidak mau peduli. Sekarang kau sudah mati dan ingin kembali. Kata Allah, percuma kau kembali juga. Kenapa percuma? Karena kalau kau kembali, siapa yang mau menerima kamu? Halo? Kira-kira kalau kita sudah meninggal dunia, sudah beres nuju, beres matang puluh, minta kembali ke alam dunia, diberi kesempatan, kira-kira diterima apa tidak? Engkau baju putih, niku istri kita ngelihat dari daun jendela, Allahul la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bu, ini bapak bu, bapak balik lagi bu. Sekalipun kita sekian puluh tahun rumah tangga dan keadaan sudah terpisah dengan kematian, istri tercinta tidak akan membukakan pintu untuk kita. Apa yang terjadi? Dipateni lampu. Pak, ojo kangku deh. Kami sudah ikhlas. Balik lagi ke rumah sendiri, tidak diterima. Dia datang ke rumah tonggone. Likum nggo tonggo tetangga ngeliat, Allahul la ilaha illallah, batin lampu. Tonggo orang buka pintu, kadus. Kadus. Dulu kau minta fotokopi kudus, minta fotokopi kartu keluarga dus. Sekarang aku datang kepadamu dus. Kadus loncat. Kadus loncat apa meneh RT. Datang ke rumah Pak Yai. Pak Kiai, Assalamualaikum. Kiai juga manusia biasa, loncat juga. Waktu aku meninggal dunia, Pak Kiai yang ngurusin mandi jenazahnya, mengkafaninya. Pak Kiai, aku balik lagi ke alam dunia ingin berbuat. Tolong Pak Kiai bantu saya. Apa kata Pak Kiai? Ya ayatu an-nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, irji'i, kembali kau kepada Tuhanmu. Balik lagi. Pagi hari baru ribut. Si Anu balik lagi. Ya, kata kadus, ke rumah saya juga. Kata istrinya, Pak Yai tolong, Pak Yai, Pak Ustadz, saya takut kalau besok malam datang lagi. Dibantu Pak Kiai agar jangan datang. Kata Pak Kiai, cari jagung. Sudah dicari jagung, goreng tanpa pakai minyak dan tanpa pakai air. Lalu sudah tutung, antar ke makamnya. Ditanam di atas pusaran kuburannya. Jangan balik lagi kamu kalau belum jadi jagung ini. Kapan mau jadi jagung itu? Bapak Ibu, maka kalau mau berbuat, berbuatlah waktu di alam dunia darul amal, laisa darus sawab. Dunia tempat berbuat, bukan tempat pembalasan. Maka mudah-mudahan
Dari apa yang sudah dikorbankan, rizkinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nih, bicara sedekah, lebih baik sedikit ikhlas apa banyak ikhlas? Jawabannya pasti biar sedikit asal daripada banyak tidak. Bagaimana tidak ikhlas? Toh dia sedekah juga sedikit. Maka dia ikhlas karena sedikit. Dulu pernah terjadi. Ibu, Bu, mana Mas? Ya, pokoknya ke pasar. Ya, Ibu, kalau ibu ke pasar, dikasih uang sama suami 100.000, kecil apa besar? Nilai uang 100.000 kalau dibawa ke pasar, kecil apa besar? Kecil. Sekarang uang 100.000 bawa ke pengajian, bawa ke masjid. Uang 100.000 kecil apa besar? Halo. Kalau uang untuk urusan dunia, nilai 100.000 itu kecil. Tapi kalau dibawa untuk urusan akhirat, jadi bos. Maka bisa dibuktikan kalau kita berinfak, kalau kita ngisi kotak amal, yang dibawa paling 2.000. Betul tidak? Jumat ke masjid, kotak amal lewat, berapa yang kita masukin ke situ? Kalau enggak 5.000 rongel. Halo? Kenapa? Kalau kita bawa uang 100.000 ini ke masjid, ke pengajian, dia akan menjadi besar. Tapi kalau dibawa ke pasar, dia akan menjadi kecil. Halo? Uang 100.000 pernah ngobrol sama uang 2.000. Hei, 2.000. Kata uang 100. Kok kamu rada komel 2.000? Lecek 2.000. Nasib saya tus. Padahal kita bareng dulu tus, dikeluarin dari Bank Indonesia. Iya, tapi kenapa kamu kumpul dan lecek? Nasib saya tus. Nilai saya kecil, yang megangnya juga anak kecil tus. Kata uang 2.000. Kasihan kamu 2.000. Tapi kata uang 2.000 tus, sekalipun aku lecek dan nilaiku kecil, aku bangga jadi uang 2.000 tus. Kenapa? Kalau ke masjid tus, aku sing digowo tus. Kalau pengajian tus, ada selawat kotak lewat tus, aku sing metu tus. Alhamdulillah nilaiku kecil, tapi aku dibawa ke agamaan tus, dibawa berinfak, dibawa ke masjid, dibawa ke pengajian. Aku sering lihat kamu tus di kotak amal masjid, kamu nggak pernah ada tus. Kemana kamu tus? Kata uang 100. Aku ini sering dibawanya ke pasar, dibawa ke Indomart, dibawa ke Alfamart, dibawa ke toko material, dibawa kalau untuk akad jual beli yang mahal. Aku juga gak ngerti kenapa aku ini gak pernah dibawa ke masjid. Kata uang 2.000 tus, kalau mau pantes-pantesan tus, yang ke masjid itu kamu tus.
Kenapa? Karena kamu yang pakai peci terus. Udah sing gawa golok terus. Sing digawa golok ke masjid. Yang pakai peci itu ke masjid. Rata-rata yang ke masjid pakai peci. Yang pengajian pakai peci. Maka sudah pantas kalau yang dibawa ke masjid yang pakai peci. Itu sing gawa golok. Halo. Halo. Ini obrolan uang 100. Lalu kata uang 100, memang betul kata-katamu 2000, tapi aku tetap senang juga kata uang 100. Kenapa? Karena aku sering dimasukkan dalam satu wadah, warnanya putih. Lalu kamu kemana? Tidak cukup selembar aku dikasihkan dalam amplop, berlembar-lembar. Lalu kamu kemana? Setelah itu aku diberikan, walaupun aku jarang ke masjid, jarang ke pengajian, tapi aku dikasihin sama yang pakai peci, sama pakai sorban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek dikowo karo sing rongewu-rongewi yang ora pantes. Pasti ora pantes. Itu obrolan uang 100 sama 2000. Maka Bapak Ibu jangan ada keraguan kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua rezekinya barokah. Selanjutnya sampai jam biru. Bis jam 11 nih. Saya pasti datang rumah nanti jam 3 pagi. Ya perjalanannya jauh. Minta doanya mudah-mudahan sehat selamat sampai tujuan. Karena tadi memang sebelum berangkat saya minta doa sama istri saya. Karena salah satu doa yang paling diterima bagi kaum perempuan adalah doa seorang istri. Istri kalau sudah mendoakan suami pasti diterima doanya oleh Allah. Kata istri saya, hati-hati di jalan. Jarak tempuh Jawa Tengah, Lampung Tengah. Iya. Dan mudah-mudahan rezeki Bapak ada di Lampung Tengah. Amin kata saya yakin. Doanya dikabul oleh Allah. Bismillah. Saya lanjutkan. Berangkat lagi Nabi. Nabi melihat sekelompok manusia yang sedang membelah-belah kepalanya. Jibril, ini contoh siapa lagi? Ini contoh umatmu Muhammad yang tidak pernah mau sujud kepada Allah. Kepalanya diberatkan untuk sujud kepada Allah. Artinya apa? Orang ini tidak pernah mau sholat. Mari kita lihat. Bapak Ibu, halo. Halo. Sholat. Allah perintahkan Muhammad laksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa dan untuk umatmu. Tapi Nabi Muhammad tidak dipanggil oleh Allah menghadap langit. Menghadap Allah melewati langit pertama sampai ke-7. Muhammad, kau tunaikan ibadah haji. Allah tidak panggil Nabi Muhammad untuk langsung menghadap Allah. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, Jibril langsung utus. Allah langsung utus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad untuk mendapat perintah sholat. Kunci sholat itu letak intinya adalah mengabdikan diri kepada Allah yang di dalamnya terdapat sujud. Maka sholat itu Bapak Ibu rasul ibadah. Pimpinan ibadah adalah sholat. Kalau pimpinan badan kita ini kepala, pimpinan Padang Rejo
Bapak Kepala Desa, pimpinan kecamatan, Bapak Camat, pimpinan kabupaten, bupati, pimpinan provinsi, gubernur, pimpinan negeri yang kita cintai ini, presiden, pimpinan badan kita, kepala. Bahasa Jawanya sirah. Ada yang kasar, das. Sirah. Pimpinan badan kita ini kepala. Nih kepala, lihat kepala. Tangan tidak ada sebelah. Kepala ada, masih bisa hidup. Tangan dua-duanya tidak ada. Kepala ada, hidup. Kaki sebelah tidak ada, masih hidup. Kepala ada. Sekarang kakinya dua-dua tidak ada, kepalanya masih ada, masih bisa hidup. Kaki dua-dua ada, tangan dua-dua ada, kepala tidak ada. Kira-kira hidup apa tidak? Hidup apa tidak? Kepala. Kepala kalau ngadeg berdiri di bawah apa di atas? Duduk, kepala di bawah apa di atas? Tidur, kepala kita masih tetap di atas. Ada bantal. Berdiri, kepala di atas. Duduk, kepala di atas. Tidur, kepala tetap di atas. Tapi ingat, jangan karena kepala berdiri di atas, duduk kepala di atas, tidur kepala di atas. Jangan lupa, kepala kau juga harus turun ke bawah. Mana turun ke bawah? Diatur dalam sholat ruku. Allahu Akbar. Kepala di atas punggung. Begitu ruku, kepala sejajar dengan punggung. Maka kalau jadi pimpinan, jadi orang atas, jangan lupa lihat ke bawah. Halo. Halo. Jangan karena kita sudah di atas, mainnya atas, lupa melihat ke bawah. Alhamdulillah, Pak Kades hadir, Bapak anggota Dewan hadir. Ini salah satu langkah beliau turun ke bawah. Karena sudah banyak waktu mau jadi dewan, ayatnya ayat kursi. Sudah jadi kursi diduduki, lupa sama ayat. Tapi Pak Dewan, alhamdulillah. Maka Pak Dewan kalau sudah duduk di kursi Dewan, enak kursinya. Ini kursi nggak sebanding dengan kursi Dewan. Kursi Dewan itu bisa muter. Bisa muter. Maka Pak Dewan kalau sudah duduk di kursi, lihat-lihat juga kaki kursi. Kalau kaki kursi dimakan rayap. Karena nggak duduk kita di kursi kalau tanpa disanggah oleh kaki kursi, nggak duduk kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Turun kepala, ngelihat ke bawah. Sudah ngelihat ke bawah, iktidal, sami Allah liman hamidah. Selesai? Belum. Disinilah kita harus sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Sujud. Perhatikan waktu kita sujud. Allahu Akbar. Sujud. Kepala di atas, sejajar dengan telapak tangan. Kepala di atas, sejajar dengan kedua lutut. Kepala di atas, sejajar dengan jari-jari kaki, sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la.
posisi kita. Kepala di atas bisa sejajar dengan jari-jari kaki. Disinilah letaknya puncak dari sholat, mengabdikan diri kepada Allah. Di sini perlu kita ingat, kita sehat dikasih Allah, rizki dikasih Allah, istri dikasih Allah, anak dikasih Allah, semua kebutuhan kita dijamin oleh Allah. Maka kalau kita sehat, kuat, jangan tinggalkan sholat. Karena banyak orang sudah dikasih sehat, punya kekuatan, masih tidak pernah mau sujud kepada Allah. Berarti orang ini sombong. Sehat tidak pernah mau sholat. Nanti sehatnya diambil oleh Allah. Sakit baru ingat sama Allah. Allah. Digawa nang rumah sakit. Allah. Diimpus. Allah. Mau ke kamar kecil, Allah. Waktu sehat, mana pernah engkau kata Allah, Allahu Akbar. Waktu sehat, gak pernah kamu Allahu Akbar. Tapi giliran kamu sakit, Allah. Kata Allah, aku suka sakitmu. Waktu sehat, kau tidak pernah ingat kepadaku. Giliran kamu sakit, kau banyak ingat kepadaku. Kalau demikian, aku senang kamu sakitnya. Nah, orang mari-mari. Karena kalau mari, lali Allah. Halo. Kalau sholat jangan dianggap hal yang gampang. Ini sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kita yang hadir di malam hari ini, kalau dikasih absen, yang sudah sholat isya sama belum, jujur-jujuran. Antara yang sudah dan yang belum, banyak yang sudah apa banyak yang belum? Halo. Banyak yang belum apa banyak yang sudah? Pasti banyak yang Isra Mi'raj sudah dilaksanakan. Perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Maka barang siapa yang rajin melaksanakan salat, la nas'aluka rizqan, jangan kau pertanyakan urusan rizki. Narzuquka, maka Allah akan pastikan engkau dijamin rizkinya. Wal akibatu lil taqwa, itu adalah balasan bagi orang yang bertakwa. Maka bagi orang yang rajin sholat, walaupun tidak kaya raya, hidupnya sederhana, tapi hatinya tenang dan nyaman. Kenapa? Dia istiqomah sholatnya. Tapi bondo akeh, umah gedong, tidak pernah sholat. Terkadang som. Jangan seperti kelapa. Tahu kelapa? Jadi tiang Jawa ini kambil. Kelapa itu sombong sama genjer. Kata kelapa, Jer, kamu itu hidupnya, Jer, cuman ngebanyakin anak, Jer. Kalau disiram air panas, Jer, melonyot. Hidup mas seperti saya, kata kelapa, Jer. Kenapa? Apa yang tidak diambil dari saya, kata kelapa. Pohonnya bisa pakai bikin kayu dipanjang di rumah. Pelepahnya bisa pakai kayu bakar, lidinya bisa pakai sapu lidi dan bisa pakai piting. Yang tua daunnya bisa pakai atap, yang muda bikin kupat. Air kelapanya bisa dibuat kecap, tempurungnya bisa dibuat untuk arang. Air kelapa muda minuman segar,
dukannya, kelapanya bisa diambil dari santan dan masak bikin kue. Akarnya bisa dibuat nama kue, akar kelapa. Kamu Jer, kata Genjer, meneng gue. Turun, kata Genjer, kelapa. Bluk, turun. Begitu turun, kata kelapa, Jer, mau apa? Sekarang kita sudah di bawah. Nanti ada manusia lewat. Begitu manusia lewat, dia melihat banyak tumbuhan Genjer. Dia petik Genjer, dia masukkan dalam wadah, melihat ada kelapa, dia cangking kelapanya. Kata Genjer, kelapa, maka jangan sombong. Kamu nggak dimasukkan dalam wadah, aku dimasukkan wadah, kamu cuma di begitu sudah dimasak, kelapa diparut, disodorkan di depan meja. Silakan makan sama urap, kata kelapa Genjer, maaf kelapa, walaupun kamu campur denganku, kamu nggak dibawa namanya, yang dibawa nanti setelah masuk. Kata Genjer ngomong lagi, kelapa, kamu bakal berubah. Aku mah tetep maka urip mah ojo som. Jangan mentang-mentang jadi orang kaya, jabatan tinggi, pengetahuan banyak sehingga merendahkan orang. Hidup itu sama di hadapan Allah, melainkan yang membedakan adalah takwa. Udah jam 11 lewat. Terus saya teruskan lagi. Saya minum dulu. Berangkat Nabi, sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, arwah anbiya wal mursalin turun menyambut kedatangan Nabi. Dan Nabi bertindak sebagai imam sunnah. Salatnya disebut salat sunnah mutlak. Selesai salat sunnah mutlak, Nabi Muhammad disodorkan 2 minuman. Silahkan minum, wahai Rasulullah, kata Jibril. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jarak tempuhnya jauh. Dipilih oleh Nabi Muhammad, minumnya adalah air susu. Yang satu khamar, tapi yang diminum Nabi Muhammad air susu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj minumnya air susu. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Isra, minum di sini Isra dan Mi'raj juga. Minumnya. Halo. Tidak sama yang diminum oleh Rasulullah. Nanti panitia ya tahun depan ingetin, Nabi Muhammad minum susu. Walaupun nggak semua minum susu, tandakan bahwa Nabi Muhammad minumnya air susu. Tapi kalaupun ada susu, saya tidak mau minum. Kenapa? Karena susu itu kalau sudah nyampe perut nggak enak. Susu kalau sudah nyampe perut nggak enak. Bukan masuk perut, sudah nyampe perut. Kepanjangan. Nggak enak. Kalau susu sudah nyampe, sudah sampai sini, itu nggak enak. Tapi bagi ibu luar biasa. Darah daging yang mengalir di anak-anak ibu itu adalah sumbernya dari air ASI. Maka kalau durhaka terhadap seorang ibu, beratlah bagi seorang anak ini.
Hebatnya ibu, 2 tahun ibu menyusui anak ibu. Wa pisalihu bi amain, 2 tahun maka pisahlah anak ibu dari menyusui. Karena apa? Sudah hitungan 2 tahun Allah perintahkan. Tapi bagi ibu tidak sulit memisahkan anak untuk berhenti menyusu. Yang paling sulit. Halo. Misahin bapaknya. Itu paling sulit. Dikasih martawali. Cukup gula abang bapaknya. Kalau anak kasih mertawali, berhenti dia. Bapaknya udahlah. Ini air as. Naik Nabi Muhammad langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketiga Nabi Yusuf. Keempat Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, pesan Nabi Ibrahim, Muhammad, salamkan kepada umatmu yang berada di padang rejo. Salam apa? Sampaikan kepada mereka, kalau mereka mau memetik buah, tinggal nanti dinikmati di akhirat, banyaklah bercocok tanam di muka bumi ini. Dengan cara apa? Berbanyak bertasbih kepada Allah waktu di alam dunia. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Maka Rasulullah setelah sholat, beliau tidak pernah meninggalkan tempat sholat. Beliau sempatkan waktu untuk bertasbih. Subhanallah, 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 33. Allahu Akbar, Allah, alhamdulillah, 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 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Tapi kadang di umatnya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung balik. Tidak sempat banyak bertasbih. Ustaz, saya mau disatukan saja. Bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh? Boleh. Ustaz, bagaimana kalau saya singkat? Sub. Enggak boleh. Sub. Enggak boleh. Harus subhan. Maka lihat mbah-mbah putri itu. Lihat mbah-mbah lanang. Kalau sudah selesai sholat, mbah putri itu banyak duduk di tempat sholat. Enggak mengenang. Datang putu nembah, tidak cukup bermangan, karo mama, mbah si cikiran. Itu mbah put. Kalau putri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuk. Ampun sholat. Langsung. Tertumnya dibuat. Tahiyatul mubarakatus. Thayyibatulillah. Begitu Rasulullah
memberikan penghormatan, memuji, mengagungkan kepada yang Maha Cipta Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Allah pun mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat semua menyaksikan, mereka pun membacakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Sebagai umat cinta kepada Rasulullah, kita bagian dari rukun salat. Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikan aku umat Muhammad, biar aku bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tidak diizinkan oleh Allah. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ya Allah, sandingkan namaku dengan nama Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala sayyidina wa ala ali bil alamin innaka Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika fasubhanaka inni kuntum minaz. Baru salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Akhir dari salat diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Mukmin atas maidatul hasanahnya yang diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan dapat selalu kita amalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Acara yang ke-6, doa sekaligus penutup. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Hadi Sucipto. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumateng para jamaah semedanipun temen para haji, para hajah, Bapak Yai. Kula nyuwun pangapunten temen para jamaah sedaya niki jariyah saking usulan panitia ketua panitia. Angsalipun atau pendapatanipun 4.080.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lan saged damel tambah ibadah dalam mushola al-munawwarah dalam kegiatan. Dan iki saking kula sing donga nggih tesih sepindah niki lan bapak-bapak kaliyan ibu haji, ibu hajah nggih sak saged kula donga kula nggih. Monggo diamini diridhoi wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sailamul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wa walina wa akhirus wa rasulil ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuqabin wajika hama ya qayyim istanik. La ilaha illallah hakimul karim. Subhana rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil asal kamu sifat rahmatika wa asaima rahmatika wa ismata fi kulli tanbi wa kana bi salamata bil hajjata ya arhamar rahimin. Allahumma astaghfiruka bil astaghfiruka min Allahumma rabbana dalam nampusana inna min al-khasirin. Allahumma firli wali walidayya walidayya muslimina yauma yaqumul hisab. Rabbana dalam nampusana inna min al-khasirin. Rabbana dalam nampusana inna min al-khasirin. Rabbana dalam nampusana inna min al-khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Ghaffar ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada